Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Septi di podcast Palkomtek Prabu Muli. Wah, kayaknya sudah lama nih ya Mbak Septi nggak jadi host di podcastnya Palkomtek. Nah, kali ini Mbak Septi bakal ngobrol-ngobrol nih dan menguak beberapa pertanyaan bareng siswi dari SMA Negeri 7. Ada yang kepo nggak sih siapa sih bintang tamu hari ini? Nah, sebelum masuk ke bintang tamu kita hari ini, Mbak Septi mau kasih tahu buat kalian yang mau tanya-tanya tentang program komputer, bahasa Inggris, Calistung, itu kalian bisa kepoin langsung IG Palkomtek, TikTok Palkomtek, dan Facebook Palkomtek. Karena di situ Mbak Septi sudah selalu update setiap harinya tentang program di Palkomtek dan promo-promo di Palkomtek Prabu Muli. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kayaknya kita langsung masuk ke narasumbernya aja. Siapa deh? Ada yang tahu nggak nih siapa yang sama 7 yang kira-kira sudah nebak? Kayaknya itu deh yang datang. Ya, kayaknya kita kenalan dulu ya. Halo Dek, selamat siang. Halo Mbak, selamat siang. Oke, boleh kita perkenalan dulu, kayaknya sudah banyak yang kepo nih dari Palkomster. Halo semuanya, jadi perkenalkan saya Zahra Nur Aisyah, saya biasa dipanggil sebagai Zahra. Halo Zahra. Oke, ini dari siswi SMA Negeri 7. Coba say hi dulu sama SMA 7. Halo. Halo. Ini biasanya SMA 7 disebut apa sih? Smart. Mbak. Smart ya. Oke, kayaknya siswa-siswinya smart ya. Oke, kalau sekarang nih Zahra umur berapa sih? Sekarang umur Zahra itu 16 tahun, kalau tahun ini menginjak 17 tahun. Bulan berapa? Bulan 7. Oke, ingetin nih bulan 7 nanti Zahra bakalan umur 17 tahun. Nanti Mbak Septi ucapin ya. Oke, kalau sekarang duduk di bangku kelas berapa sih? Kelas 11, Mbak. Kelas 11. Berarti tahun ini mau kenaikan kelas 12 atau gimana sih? Iya, tahun ini. Tahun ini. Berarti sebentar lagi sudah mau ujian ya? Iya. Bentar lagi mau ulangan, mau kenaikan kelas ke kelas 12. Nah, sebentar lagi kan tamat nih, kayaknya tahun depan sudah masuk ke dunia beda ya, bukan kelas sekolah lagi. Kira-kira sudah ada rencana kemana setelah tamat nanti? Kalau rencana sih ngambilnya itu ke Universitas Sriwijaya. Kalau untuk fakultasnya itu Fakultas Kedokteran Gigi. Waduh, kedokteran gigi. Semoga apa yang diinginkannya tercapai ya. Tetap belajar, semangat. Oke, kalau boleh tahu sih Zahra itu anak berapa nih dan berapa saudara? Anak ketiga dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mbak Septi tebak kayaknya anak bungsu nih. Iya. Berarti kakak-kakaknya sudah pada kuliah atau kerja ya? Udah pada kerja. Oke, kalau di rumah berarti nggak ada teman lagi atau? Nggak ada. Nggak ada, karena kakak-kakaknya sudah ngerantau ya. Kakaknya cewek cowok? Cowok semua. Tuh, apalagi cowok semua tuh pasti kita bakal ditinggal nih ya. Jadi berasa anak tunggal ya. Terus kalau memang nggak ada teman, biasanya main sama teman di luar atau di rumah aja? Di rumah aja sih. Di rumah aja. Jadi kalau pulang sekolah, biasanya pulang sekolah itu jam berapa sih? Jam 3, jam 4 gitu. Jam 3, jam 4. Setelah pulang ke rumah belajar atau ngapain tuh kegiatannya selain sekolah? Kalau pulang sekolah itu biasanya les sih Mbak, tapi itu Les. setelah maghrib ya. Oke, berarti di sini kegiatannya les juga ya. Itu lesnya setiap hari? Enggak Mbak, setiap Enggak. Senin, Rabu, sama Jumat. Oke, jadi seminggu hanya 3 kali ya. Oke, kalau hari libur ngapain nih Zahra? Selain atau di rumah aja atau kumpul sama mama papanya? Di rumah aja sih Mbak. Kalau Di hari rumah libur. aja ya. Kayaknya memang mau menikmatin rebahan sambil scroll TikTok. Hobi nggak sih scroll TikTok? Hobi. Hobi ya, kirain nggak suka kan scroll TikTok. Oke, kan tadi sudah anak bungsu kelas 11 ya. Nah, kemarin kan kita sebelum podcast nih ya, Palkomster, kita itu sudah pernah ketemu sebelumnya, tapi Mbak Septi undang podcast itu karena pengen berbagi pengalaman dari si Zahra, kayaknya asik nih. Nah, kemarin kita sempat ketemu di SMA Negeri 7, itu kami dari Palkomtek menghadirin acara LDK dari SMA 7. Nah, Mbak Septi masih bingung nih dan masih pengen tahu apa sih LDK itu? Sebenarnya LDK itu sama kayak namanya Mbak ya, latihan dasar kepemimpinan. Jadi tujuannya itu untuk ngasih materi kepemimpinan ke siswa-siswa SMA 7. Kalau kemarin itu kan khususnya untuk OSIS. Jadi itu melatih siswa-siswi
OSIS SMA 7 gitu Mbak. Oke, jadi untuk anggota OSIS aja ya, Iya, apalagi betul. kan LDK ini untuk yang baru-baru mau bibit-bibit OSIS gitu, yang masih bibit-bibit mau dilatih ke Iya. pemimpinannya. Wih, keren nih ya. Terus tujuan LDK-nya sendiri nih, itu memang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah atau di luar juga tuh? Di luar juga berpengaruh sih Mbak, soalnya kan selain dari materi keadministrasian dari Palkomtek itu juga dilatih untuk materi public speakingnya, jadi bisa dipakai. Jadi mereka tuh bisa melatih public speaking mereka gitu Mbak. Oke, berarti kalau LDK ini kan agenda dari kegiatan OSIS ya. Berarti si Zahra ini berperan penting dong dalam OSIS. Kira-kira perannya apa sih di OSIS? Kalau untuk Zara sendiri itu berperan sebagai ketuanya Mbak. Ketua OSIS, periode berapa? Periode 2024-2025. Oke, berarti tahun ini sudah mau ini dong, pensiun dong. Iya. Iya, berarti nanti pemilihan lagi ya? Di Iya, bulan berapa betul. sih? Biasanya pemilihannya itu sekitar bulan September atau segitu Mbak. Oke, masih lama lah ya, masih berkuasa lah di OSIS. Oke, ini kenapa sih kemarin pas ada seleksi OSIS si Zahra tuh mau ikut OSIS? Ada kepikiran dari siapa atau ada dari teman-teman atau memang dari keinginan sendiri? Sebenarnya kalau OSIS itu pengen sendiri sih Mbak, soalnya pas SMP juga ikut OSIS. Jadi pengen ngelanjutin aja gitu Mbak. Kalau SMP ketua OSIS juga? Enggak, anggota. Enggak anggota, berarti pas kelas 10 ya? Iya. 10 kemarin memang sudah ikut anggota OSIS atau enggak? Iya, udah ikut. Sudah ikut anggota OSIS. Terus tiba-tiba pengen, aku pengen deh jadi ini apa tuh ketua OSIS. Kira-kira pas awal-awal pernah minder nggak sih? Kayaknya aku nggak bakal dipilih deh. Minder sih Mbak, iya. Sejujurnya tuh nggak pede sama kemampuan sendiri, cuman dari lingkungan juga ngedukung, jadi kayak, ah ya udahlah, apa salahnya nyoba gitu kan Mbak. Iya, nggak taunya kepilih ya. Kemarin ada berapa kandidat tuh yang Kemarin itu 4 Mbak. 4. Jadi si Zahra ini urutan keberapa? Urutan ketiga. Ketiga. Cowok semua kemarin? Atau ada Kemarin ketuanya itu cewek semua Mbak, jadi yang cowok itu wakil semua nyalonnya. Oke, jadi dari tahun ke tahun cewek ya ketua Iya, OSISnya? enggak sih Mbak, tahun kemarin tuh cowok. Baru tahun ini yang seluruh kandidatnya itu cewek semua. Kayaknya lebih cewek lo harus paling depan nih sekarang, nggak mau dipimpin cowok terus ya. Oke, nah kalau kegiatan LDK ini emang rutinitas tiap tahun ya Dek, dilakuin di SMA 7? Iya Mbak, tiap tahun, jadi itu Tiap turun tahun. temurun gitu. Oke, memang sudah kayaknya sudah lama ya harus ada LDK ini ya. Emang ini kayaknya emang tiap sekolah tuh SMA 7 aja sih? Kalau dilihat-lihat dari aktivitas sekolah lain tuh kayaknya setiap sekolah sih Mbak. Setiap sekolah ya, tapi Iya. memang ada yang di publish, ada yang enggak kali ya. Nah, si Zahra ini kan ketua OSIS, terus ketua kegiatan LDK kemarin. Kira-kira persiapan LDK kemarin tuh bikin pusing nggak? Atau memang udah ada perencanaan dari teman-temannya juga? Kalau bikin pusing pastinya bikin pusing ya Mbak, cuman memang udah direncanain dari sebelum-sebelumnya. Jadi pas pencalonan sebagai ketua itu kan udah ada prokernya gitu Mbak, jadi emang udah nyiapin kalau nanti bakal ada LDK, terus udah nyiapin narasumber yang mau diundang itu yang mana aja, jadi nggak terlalu pusing gitu Mbak. Tapi memang tiap tahun tuh pengisi materinya tuh memang yang itu atau ada yang beda lagi? Ada yang beda Mbak. Ada yang beda. Iya. Itu dari ini ya, dari kita sendiri ya. Kayaknya kita tahun ini harus ngisi tentang materi ini. Iya. Gitu. Siapa sih yang biasanya sering kasih saran atau memang dari saran si Zahra sendiri? Kalau saran sih seluruh anggota berhak sih Mbak kasih saran. Berhak ya. Kayaknya kita harus ngelatih ini deh. Kayaknya cocok untuk LDK ini ya. Oke, tapi berapa lama sih persiapan untuk acara LDK itu? Persiapannya kemarin tuh kurang lebih sekitar 1 bulan Mbak. Sebulan ya. Oke, kayaknya sudah sukses ya. Terus LDK itu berjalan berapa lama sih dalam seminggu? Itu seminggu atau 2 minggu? Seminggu Mbak. Seminggu 3 berapa hari lama? malah. 3 hari cuma. Itu dari jam berapa ke jam berapa? Kalau jamnya itu dari jam awal masuk sekolah tuh jam 7, kalau berakhirnya tuh sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Oke, berarti memang kayak seharian ya untuk LDK untuk 3 hari. Tapi memang pihak sekolah juga mendukung kan? Berarti kalau yang di kelas tidak masuk belajar, maklum ya berarti LDK gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang LDK dan ketua OSIS nih,
katanya tapi nggak tahu bener apa enggak nih karena saya langsung mau tanya ke orangnya. Katanya si Zahra ini sudah banyak meraih prestasi nih. Wow, itu sudah berprestasi dari zaman kapan nih? SD, dari TK? Dari TK sih Mbak sebenarnya. Dari TK, berarti memang sudah dari kecil nih ya, sudah sangat berprestasi. Wih, sangat ini kan, kalian pasti sangat terinspirasi nih kan sama Zahra. Nah, kira-kira si Zahra ini prestasinya dari emang ada keturunan dari mama papa atau emang kayaknya emang aku harus bisa raih prestasi ini deh, emang dari kecil. Kayaknya dari diri sendiri sih Dari Mbak. diri sendiri. Ya, soalnya dari orang tua juga nggak ada paksaan, tapi memang mereka itu selalu ngedukung aktivitas Zahra gitu. Apa yang memang halnya positif kan. Iya. Kakak-kakaknya juga berprestasi. Bisa dibilang sih Bisa Mbak. dibilang berarti memang si keluarga si Zahra ini memang pintar-pintar nih dari lahir. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih prestasi yang sudah si Zahra raih selama sampai detik ini ya? Dari mulai TK sampai detik ini berarti sudah banyak banget nih udah dikumpulin piala-piala di rumah nih. Kalau dari TK itu Mbak, dulu mama tuh selalu ngajak Zahra itu untuk lomba mewarnai sama melukis. Jadi itu kan lagi viral di masa-masanya Mbak ya, anak TK itu kan melukis sama mewarnai. Jadi banyak banget piagam sama piala-piala di rumah itu tentang mewarnai sama melukis. Kalau untuk SD itu selalu ranking kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus SMP-nya Peringkat berapa tuh? peringkat 1. Peringkat 1 terus, nggak ada yang bisa geser Zahra nih kayaknya. Kalau untuk SMP itu pernah dapat medali emas itu Olimpiade Bahasa Inggris. Terus juga sama masih ranking dari kelas 7 sampai kelas 9 sama dapat juara umum 4 kemarin. 4. Speaking bahasa Inggris itu les di luar atau emang belajar sendiri sih bahasa Inggris? Kalau dulu itu banyak les di luar sih Mbak. Iya. Ya emang susah nggak sih belajar bahasa Inggris bagi Zahra? Sejujurnya nggak terlalu susah, cuman untuk mengimplementasikannya sih Mbak, soalnya kan di lingkungan kita yang biasanya emang benar-benar fasih bahasa Inggris tuh tergolong dikit ya Mbak. Jadi untuk ngelatih speakingnya tuh agak susah gitu. Emang kayaknya males deh warga Indonesia belajar bahasa Inggris ya. Emang ada orang-orang tertentunya kan. Nah, dari prestasi yang sudah Zahra raih itu mana sih prestasi yang sangat berkesan bagi Zahra dan keluarga coba? Kalau paling berkesan sih kayaknya jabatan sekarang sih Mbak, ketua OSIS ini. Wih, gimana tuh pendapat orang tuanya? Wih, Keren sih Zahra. Mbak, mereka bangga gitu, nggak nyangka kalau Nggak nyangka anaknya kan? bisa jadi ketua OSIS gitu Mbak. Kayaknya ini si Zahra ini orangnya pendiam ya. Kalau di rumah pendiam nggak? Pendiam sih, Pendiam ya katanya, nggak tahu kata orang tuanya kan. Kayaknya memang dari kelihatan orangnya tuh kayaknya soft spoken nggak sih? Zaman sekarang kan lagi viral soft spoken. Ada pacar nggak? Nah, ada nggak? Ih, kayaknya ada nih. Jadi buat Palkomster yang mau ngincer Zahra kayaknya kayak bisa lagi deh, karena sudah ada yang punya kayaknya ya. Nah, selain ikut OSIS di sekolah, Zahra ikut kegiatan apa lagi di sekolah? Untuk kegiatan itu eskul sih Mbak, ini Paskibra. Jadi memang Paskibra SMA 7 itu Zahra sendiri juga sering berpartisipasi ikut lombanya dan alhamdulillah juga sudah pernah menang. Oke. Nah, berarti si Zahra ini kalau ikut-ikut lomba mewarnai, lomba gambar itu pinter ya, jago gambar ya? Jago gambar ya. Itu pernah melukis apa sih, gambar apa sih? Udah lupa sih Mbak, Udah soalnya lupa. TK itu TK kebanyakan ya? warnai juga sih Mbak. Kalau sekarang masih suka gambar nggak? Masih, tapi Masih. sebagai hobi aja sih Mbak. Hobi aja. Oke, nah di sini kan si Zahra pintar bahasa Inggris nih. Kira-kira komputer pintar juga nggak? Komputer dibilang pinter juga nggak terlalu sih Mbak, cuman kalau untuk operasinya bisa. Bisa ya. Nah, menurut si Zahra nih sebagai siswa kan sekarang bentar lagi mau kuliah, terus mau lanjut ke kerja, skill komputer penting nggak sih? Penting banget sih Mbak, karena sekarang kan zaman dimana IT itu udah kayak di nomor satu kan. Jadi nggak bisa kalau kita tuh nggak pinter mengoperasikan komputer ataupun laptop gitu sih Mbak. Apalagi mau kuliah ya, kuliah Iya. juga kan sekarang kayaknya ada syarat untuk sertifikat ya, biasanya sertifikat pendamping belajar ya. Terus kalau misalnya kita mau ngerjain tugas pasti lebih banyak ke
laptop, komputer, kayak belajar Microsoft Office kan. Apalagi mau kerja, kalau sekarang kan dunianya digital. Nah, kira-kira si Zahra ini sudah tahu belum sih sama Palkomtek sebelumnya, sebelum ketemu kita gitu, ketemu Mbak? Sebelumnya udah pernah tahu sih Mbak, soalnya udah pernah sering dengar-dengar juga kursus Palkomtek. Terus juga tahun kemarin itu pernah ikut pelatihan juga Mbak pas kelas 10. Iya. Jadi sebelumnya udah pernah kesini. Oke, sudah berapa kali Mbak Septi undang pelatihan di sini? Baru sekali sih Mbak. Sekali yang ikut. Gimana sih rasanya pelatihan di Palkomtek? Tahun kemarin itu kan diundang pelatihan komputer ya Mbak. Itu seru banget soalnya mas-masnya juga ngajarinnya tuh sabar, terus juga pelan-pelan. Jadi semua orang tuh ngerti gitu. Emang harus pelan-pelan ya, jangan kayak militer kan. Nah, jadi kalau skill komputer memang sekarang sangat penting ya, mau dunia kerja, mau dunia perkuliahan ya. Nah, boleh nggak sih dikasih apa nih, motivasi atau kata-kata yang biar si para Gen Z nih seumuran si Zahra itu semangat untuk meraih cita-citanya, coba. Kalau kata-kata sih kayaknya jangan capek untuk berusaha aja sih, karena kita tuh nggak bakal dapet hasil yang nihil kalau kita selalu berusaha. Jadi kalau misalnya emang belum dapet hasil yang memuaskan ya kita coba lagi, karena jangan capek untuk berusaha gitu. Nah, jadi jangan capek untuk berusaha. Kalau gagal itu memang sudah biasa, yang penting kita sudah berusaha. Kalau memang gagal kita harus berusaha lagi dong. Nah, kayaknya ngobrol-ngobrolnya sampai di sini dulu deh sama Zahra. Nanti kalau memang ada waktu lagi kita bakal ngobrol lagi bersama Zahra. Nah, guys, jangan lupa nonton semua video podcast Palkomtek di YouTube channel Palkomtek Prabu Muli. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Aktifin notifikasinya biar kalian tahu nih ada video-video terbaru yang sudah kita upload. Saya Mbak Septi dan Saya Zahra. kita akhiri podcast hari ini. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.